Saudara, hari ini 13 Februari 2024 masih merupakan masa tenang pemilu 2024. Tapi Indonesia Indicator justru memotret di media sosial masa tenang ini justru tidak tenang. Karena banyak netizen masih memperbincangkan soal netralitas. Untuk itulah saudara, kali ini kami ingin membahas hal tersebut untuk mengetahui di mana posisi demokrasi kita saat ini sebetulnya. Bukan untuk mendukung atau mengalahkan paslon tertentu. Untuk itu di kesempatan kali ini kami akan berbincang dengan Guru Besar Filsafat dan Etika, ada Romo Frans Magnis Suseno yang hadir di studio SCTV. Romo Magnis, apa kabar? Saya baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih ya sudah hadir di studio SCTV. Dan berikutnya di sambungan Zoom kami juga sudah terhubung dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Haryanti. Prof. Susi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas, Alhamdulillah kabar baik, sehat. Bandung cerah hari ini. Oh, Bandung cerah. Kalau Jakarta saya lihat lumayan cerah ini Prof. Susi. Baik, kita akan awali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin tanya ke Romo Magnis terlebih dahulu nih, Romo. Pekan lalu yang saya baca di berbagai pemberitaan, Romo Magnis ini mengatakan bahwa demokrasi kita sudah ada di ujung tanduk. Nah, tapi pernyataan Romo Magnis ini dimaknai oleh sebagian kalangan tendensius untuk mendukung paslon tertentu. Apakah betul, Romo? Atau Romo sebetulnya sedang memotret realita demokrasi saja sebetulnya? Kalau saya itu tentu tidak mendukung paslon tertentu. Karena yang mau saya katakan waktu itu, kita dalam bahaya bahwa demokrasi kita berakhir belum tentu jadi. Jadi ada beberapa faktor, terutama tentu kesan bahwa pemerintah termasuk presiden berpihak, dan ada kesan bahwa aparatur negara, polisi sudah beberapa kali dikerahkan ke arah mendukung salah satu dari paslon itu, yang bagi saya juga agak mengejutkan bahwa tidak ada reaksi sama sekali terhadap kenyataan bahwa Pak Gibran hanya bisa menjadi calon wakil presiden dengan 2 pelanggaran etika yang berat, yang satu di MK? Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi, yang satu di KPU. Di lain pihak, di ujung tanduk juga berarti pemilu masih bisa berhasil. Jadi akan tergantung dari besok. Oh, berarti demokrasi masih Belum mati tentu saja. Kalau kita besok menyaksikan bahwa pemilihan itu ternyata berjalan dengan jujur, adil, tanpa kecurangan, tanpa pemalsuan, dan sebagainya. Berarti pembuktiannya besok tanggal 14 jadi ya? Kalau yang dipilih itu adalah yang dipilih oleh rakyat, maka demokrasi itu tidak sempurna. Karena sebelumnya ada tekanan-tekanan itu, tapi demokrasi tetap selamat. Tentu saja kalau kita dapat kesan bahwa yang terjadi besok hasilnya bukan yang dipilih rakyat, tetapi sudah dipasang, lalu it's over with demokrasi. Masih terbuka. Masih ada peluang, tergantung dari kita. Ada secercah harapan begitu ya? Ya, saya masih ada harapan, tergantung dari kita, para pemilih, tergantung juga dari pemerintah. Masih bisa semuanya berjalan dengan baik. Oke, Romo Magnis, tadi Anda mengatakan bahwa demokrasi di ujung tanduk, kemudian ada campur tangan negara. Anda melihat hal ini sebetulnya sudah mulai kapan dan sudah sesering apa Anda menyuarakan hal ini? Saya sudah menyuarakan ini barangkali sejak setengah tahun atau itu, tetapi saya tidak melihat situasi seperti itu terjadi dalam pemilu-pemilu yang sebelumnya, di mana masalahnya ada masalah lain. Saya tidak mau masuk di sini, tapi di sini mungkin dari pertengahan tahun yang lalu saya sudah dapat kesan kok. Kan satu hal yang penting menurut saya dalam
misalnya presiden itu sendiri berpihak, kalau saya tidak apa-apa. Di Amerika Serikat, kalau presiden itu demokrat dan dia akan berhenti, dia pasti akan muncul di tempat demokrat. Betul. Dan pilihlah demokrat itu ya. tidak melanggar. Yang di Indonesia perlu diperhatikan, itu kita dari Sabang sampai Merauke, the improbable nation terdiri menjadi satu dari sekian ratus komunitas etnik dan sebagainya. Itu hanya bisa bersatu kalau persatuan dipelihara. Presiden harus dilihat sebagai milik kita semua. Menjadi payung untuk semuanya ya. Karena dengan jelas sekali berpihak, ada bahaya bahwa justru fungsi yang sangat integratif itu tidak dijalankan. Itu sedikit latar belakang saya, mengapa saya menyuarakan kritik dengan tajam. Oke, tapi kritik yang tajam itu sudah Romo Magnis coba sampaikan ke yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo, atau mungkin orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo. Romo Magnis sudah pernah mencoba belum untuk menyampaikan? Tidak secara pribadi, tetapi kepada beliau ya saya tidak termasuk orang yang biasanya bertemu dengan beliau. Meskipun saya sudah mengalami hal-hal juga yang sedikit mengecewakan saya dengan beliau, tetapi saya yakin suara saya sampai karena dalam banyak acara saya suarakan. Saya masyarakat, punya mulut, jadi saya bicara. Oke, Anda tadi kan mengatakan sudah sejak kurang lebih setengah tahun, berarti 6 bulan yang lalu Anda menyuarakan hal ini ya, Romo Magnis. Ada yang dari pihak istana mungkin atau pihak dari utusan Presiden Joko Widodo yang menghubungi Anda, mencoba menjelaskan, ada tidak selama ini? Belum pernah, saya belum pernah dihubungi, belum pernah diminta mengubah sesuatu, saya juga tidak pernah merasa diintimidasi atau itu, enggak ada itu. Respon tidak ada, intimidasi juga tidak ada? Ya. Oke. Tapi kenapa Anda yakin suara Anda didengar? Itu saya tidak tahu, bukan urusan saya. Saya bersuara, apa orang dengar atau tidak, ya terserah mereka. Oke, mau mendengar atau tidak itu Ya. terserah mereka. Baik, itu dari Romo Magnis. Berikutnya saya mencoba bertanya ke Prof. Susi terkait dengan menyuarakan soal demokrasi. Kalau bahasa Romo Magnis tadi adalah kritik tajam. Nah, belakangan kita lihat Unpad ini dan termasuk di situ ada Prof. Susi juga menyoroti demokrasi kita saat ini begitu ya, Prof. Susi. Apa yang sebetulnya membuat Prof. Susi dan teman-teman di Unpad ini sampai merasa harus menyoroti demokrasi, harus bersuara? Ya, terima kasih. Mengapa pada akhirnya kita harus bersuara? Karena kami melihat bahwa apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini seakan-akan merupakan titik kulminasi dari rentetan peristiwa yang terjadi paling tidak 5 tahun belakangan ini. Dan puncaknya itu adalah pada saat putusan MK 90 yang kemudian membuat Gibran melenggang menjadi calon wakil presiden. Dan ini situasi seperti ini digambarkan oleh beberapa pakar di dalam buku, yaitu Democracy in Indonesia From Stagnation to Regression. Dan kalau kita melihat apakah betul dugaan-dugaan atau pikiran-pikiran yang tertulis di dalam buku tersebut terwujud atau terlihat di dalam paling tidak 5 tahun belakangan ini. Saya ingin melihat demokrasi itu bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga ada beberapa jenis demokrasi. Misalnya kalau kita melihat constitutional democracy atau demokrasi konstitusional, dan ini misalkan diwujudkan di dalam democratic lawmaking atau pembentukan undang-undang yang demokratis, kita melihat pelemahan KPK yang dimulai dengan perubahan undang-undang KPK pada sekitar tahun 2019. Kemudian uji formil Undang-Undang KPK itu diajukan ke MK, namun MK di situ menolak permohonan tersebut. Dan sayangnya, meskipun pada saat itu saya sudah menyampaikan ada 3 hal mendasar yang berkaitan dengan procedural rights pada pembentukan undang-undang itu tidak diakomodasi oleh MK.
Kemudian kita juga melihat bagaimana pembentukan Undang-Undang MK yang sangat cepat, kemudian juga Undang-Undang Minerba, dan lagi-lagi berpuncak pada Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus. Dan di dalam banyak praktek di negara-negara, meskipun metode omnibus itu adalah suatu metode yang netral, namun kenetralan metode itu akan sangat tergantung pada rezim politik yang berkuasa atau siapa yang menguasai, siapa yang menjadi penyelenggara negara, terutama siapa yang menjadi pembentuk undang-undang. Jadi apakah dia akan memberikan benefit ataukah justru akan merugikan, maka itu ada kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan. Namun yang terjadi di Indonesia, metode omnibus itu digunakan secara masif dan seakan-akan menjadi obat bagi terselesaikannya masalah hyper-regulation. Nah, ini dari satu sudut saja atau dari satu aspek, yaitu dari aspek demokrasi konstitusional, terutama yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang demokratis, di mana seakan-akan pembentukan undang-undang yang demokratis itu tidak mengikutsertakan partisipasi masyarakat secara bermakna, melainkan hanya diselesaikan dan dibahas di dalam ranah politik semata. Oke. Kemudian dari aspek yang kedua, yaitu dari demokrasi ekonomi, kita tidak boleh lupa bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak saja menganut demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dan itu jantung dari demokrasi ekonomi itu adalah pada pasal 33. Namun kita semua melihat bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi paling tidak selama 5 tahun belakangan ini jauh sekali dari rakyat, atau bisa juga kita katakan tidak pro rakyat tetapi pada pro oligarki. Nah, ini Oke, lagi-lagi baik. memperlihatkan bagaimana jiwa atau ruh demokrasi ekonomi tidak Baik. terwujud di dalam kebijakan-kebijakan. Oke. Kemudian yang ketiga, demokrasi politik yang sekarang sedang ramai, yaitu yang berkaitan dengan pemilihan umum ini. Kurang lebih itulah yang menyebabkan mengapa kami pada akhirnya mengeluarkan seruan Pajajaran dengan judul Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Etis, dan Bermartabat. Nah, Prof. Susi, saya yakin ketika Anda dan kawan-kawan lain di Unpad menyuarakan hal-hal tersebut, menyoroti segala apa yang terjadi di pemerintahan saat ini, saya yakin ada harapan yang tersimpan dalam suara yang Anda gaungkan beberapa waktu lalu. Pertanyaan saya begini, apakah harapan itu sudah tercapai detik ini? Pada titik ini tentu saja harapan itu belum tercapai secara sepenuhnya. Ada beberapa tuntutan kami atau ada beberapa seruan kami, yaitu 7. Antara lain kita bicara mengenai jangan sampai demokrasi itu direduksi hanya sekedar prosedur untuk menjalankan pemilihan umum. Ya. Kami menginginkan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Romo Magnis, yaitu pemilihan umum yang menjunjung tinggi dan melaksanakan atau tunduk pada asas-asas pemilihan umum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan salah satu asas yang paling banyak disoroti itu adalah asas jujur dan adil. Dan di situ akan memperlihatkan netralitas. Dan apakah seruan ini dapat terwujud? Itu seperti Romo tadi katakan, kita lihat besok. Karena apa? Karena rentetan peristiwa beberapa kali belakangan ini, terutama ketika terjadi masa kampanye, kita melihat bagaimana netralitas itu dipertanyakan. Oleh karena itu pembuktiannya itu besok kita lihat, dan kemudian juga bagaimana nanti hasil. Karena kalau kita lihat siklus pemilihan umum itu kan ada pra pemilu, ada pemilu, kemudian ada pasca pemilu. Dan siklus pra pemilu yang dalam bentuk registrasi misalkan, yaitu ketika putusan MK itu dikeluarkan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang ataupun juga perubahan peraturan KPU, tetapi langsung menerima pendaftaran. Nah, itu kan siklus pra pemilu, yaitu dalam kaitan dengan registrasi, yang kemudian dikaitkan dengan siklus pemilu, yaitu siklus pemilu antara lain yang paling rentan itu adalah pada masa kampanye dan besok masa pencoblosan, termasuk pada hasil nanti, penghitungan hasil. Ini adalah masa-masa yang paling rentan. Oleh karena itu menjadi penting untuk kita semua masyarakat Indonesia itu menjadi pengawas pemilihan umum. Karena apa? Karena pada dasarnya rakyat itu adalah pemilik kedaulatan. Jadi kamilah yang akan menjadi watchdog dari semua proses yang telah berjalan selama ini. Baik. Saya ingin kembali ke Romo Magnis. Kalau saya lihat
Romo Magnis ini kan juga menjadi salah satu bagian dari suatu gerakan yang namanya Gerakan Nurani Bangsa. Betul ya, Romo Magnis ya? Belakangan ini sudah bertemu dengan berbagai pihak, ada dari KPU, kemudian dari Bawaslu, sejumlah tokoh politik pun juga disambangi seperti Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Apa hasil pertemuan itu, Romo Magnis? Ini pertanyaan yang sulit saya jawab. Saya tidak ikut semua pertemuan itu. Yang saya ikuti pertemuan adalah kesan bahwa keprihatinan kami amat sangat mendapat perhatian dan dukungan, tetapi apakah akan ada efek, saya tidak tahu. Tentu gerakan ini juga mengkhawatirkan yang dikhawatirkan oleh dunia akademisi, bahwa demokrasi kita dibusukkan, tidak lagi betul-betul menyuarakan rakyat, yang itulah demokrasi, bahwa rakyat sendiri bisa menentukan siapa yang memimpinnya dan ke arah mana. Nah, ini yang mau kami suarakan, dan kami dari berbagai latar belakang menunjuk juga bahwa itu tidak sesuatu yang ada latar belakang ideologis tertentu atau tidak. Kami katakan saja dipersatukan oleh keinginan agar Indonesia, persatuan bangsa Indonesia itu berjalan terus, dan itu hanya bisa terus kalau secara etis. Jadi kalau etika itu dibuang ke tempat sampah, saya suka mengutip suatu salah ucap salah satu paslon mengenai etik dasmu etika. Saya tidak melebih-lebihkan ucapan itu. Saya kalau marah kadang-kadang juga bisa mengatakan hal-hal yang kurang tepat. Tapi etika itu penting, itu membedakan antara baik dan buruk, terpuji dan tidak terpuji. Dan kita tentu tidak ingin dipimpin orang yang membuang etika ke tempat sampah. Jadi itu macam pertimbangan dasar mengapa saya ikuti situ, dan di dalam kelompok Hati Nurani ini, Gerakan Hati Nurani Bangsa, yaitu yang dengan tenang dan lebih sopan daripada saya sendiri diajukan kepada masing-masing sebagai himbauan. Oke, baik. Sudah bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI. Ada rencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo? Gerakan Nurani Bangsa ini? Ini kemarin dibicarakan, tetapi rupa-rupanya tidak. Kenapa tidak? Menurut saya, karena terlambat. Harusnya kalau ketemu dengan Presiden itu harus jauh-jauh 2 bulan hari yang lalu. Beberapa hari sebelum pemilihan itu tidak. Ada 2 kemungkinan. Yang saya harapkan, Presiden akan memakai kekuasaannya untuk menjamin bahwa yang kita lakukan besok dan yang sudah dilakukan di luar negeri, pemilihan itu berjalan dengan baik, etis, mendukung bangsa. Kalau Presiden melakukan itu, beliau juga akan masuk ke dalam sejarah sebagai Presiden yang berhasil. Kalau dia tidak mau itu, percuma juga kami omong dengan dia. Jadi saya mengharapkan tetap Presiden akan menjamin pemilihan itu berjalan secara objektif, entah siapa yang dipilih lalu. Ada satu hal terkait dengan sorotan dari Gerakan Nurani Bangsa, ini terkait dengan etika dan moral seperti yang tadi sudah Anda sebutkan. Apakah ini artinya Gerakan Nurani Bangsa termasuk Anda di dalamnya sedang melihat pemilu 2024 berjalan tanpa etika dan moral? Ya, kami melihat bahwa ada bahaya di situ. Dan ini katakan saja tidak hanya pada etika umum, moral pada umum, tetapi kalau misalnya satu pencalonan hanya mungkin dengan pelanggaran etika yang berat yang dinyatakan oleh pihak yang memang berwenang untuk menyatakannya, Majelis Kehormatan, begitu juga dengan KPU,
itu saya anggap sesuatu yang serius. Jadi kita tidak bisa membangun suatu Indonesia merdeka yang demokratis kecuali atas dasar etika itu. Oke, Romo Magni, saya ingin tahu, penasaran seberapa paham atau seberapa kenal Anda terhadap figur Presiden Joko Widodo itu sendiri? Ya, saya tidak kenal baik, tapi saya beberapa kali bertemu. Saya selalu sempat bertukar pikiran juga? Ya, saya merasa terkesan oleh beliau. Saya pernah ikut makan kelompok kecil ya. Saya duduk di sini, di situ ada satu presiden, itu kami masing-masing dapat 5 menit untuk omong. Saya sudah lupa yang saya omongkan waktu itu. Tapi Anda terkesan dengan Presiden Joko Widodo? Yang saya ingat bahwa Presiden Jokowi selama 5 menit memandang mata saya, itu tidak biasa di Indonesia. Itu berarti beliau mendengarkan. Saya tentu juga mengalami kekecewaan. Tadi Bu Susi menyebutkannya juga. Saya ikut kelompok 70 orang yang sesudah DPR memutuskan undang-undang KPK, diundang oleh Presiden ke istana untuk membicarakan hal itu. Mereka itu kebanyakan tokoh-tokoh betul. Saya tidak ikut omong. Yang omong membawa argumentasi yang sangat jelas. Jangan Presiden menandatangani undang-undang itu, bisa bikin perpu atau macam itu. Presiden dengan tenang dan senyum mendengarkan dan kemudian menandatangani undang-undang itu yang mungkin oleh DPR juga disukai, karena dengan demikian mereka agak bebas dari bahaya kena KPK. Dan mungkin masih ada satu hal yang juga mau saya catat, yang mengherankan saya. Kita kan ada macam-macam debat sekarang mengenai pemilu ini, sudah berjalan beberapa bulan. Kok saya tidak mendengar satu suara pun dari Dewan Perwakilan Rakyat? Mereka mewakili siapa? Kok dari DPR tidak ada yang ikut di dalam debat ini? Diam, orang-orang itu dibayar, mereka mewakili siapa? Kok tidak menyuarakan yang ada di dalam masyarakat? Bisa pro, bisa kontra, ada partai-partai berbeda. Diam aja dalam kontroversi yang cukup serius seperti kita alami, kita bicarakan sekarang juga. Bagi saya itu sangat mengherankan. Kok sampai DPR merosot menjadi sesuatu seperti itu. Oke, baik. Anda tadi mengatakan semula awal terkesan dengan Presiden Joko Widodo, kemudian Anda merasa kecewa karena ada dari beberapa cerita tadi Anda ceritakan. Berarti bisakah saya katakan Jokowi yang Anda kenal dulu, Jokowi yang Anda nilai dulu berbeda dengan Jokowi yang sekarang? Mungkin saya dulu belum begitu berkenal. Saya tidak ingin memberi penilaian pribadi kepada beliau. Saya membatasi diri pada kebijakan-kebijakan beliau yang mungkin saya kritik dan sebagainya. Siapa saya mengkritik seseorang secara pribadi. Tapi ada orang lain juga yang agak merasa sedikit kecewa dengan bagaimana kemudian Presiden itu yang membawa kita sampai sekarang. Baik, saya ingin kembali ke Prof. Susi. Tadi seperti yang kita sudah dengarkan bersama Prof. Susi, bahwa kita tahu bahwa pemilu 2024 yang kita sedang jalani tahapannya, besok adalah tahapan coblosannya, ini digelar di tengah kecaman dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan akademisi, dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat begitu. Nah, kalau tahapannya saja sudah bermasalah, memang keputusannya adalah baru besok, penentuannya adalah baru besok. Tapi seberapa optimis Anda bahwa pemilu ini akan tetap menghasilkan output yang berkualitas? Ya, terima kasih. Di dalam hukum kita seringkali mengatakan di dalam prinsip negara hukum yang demokratis itu ada yang disebut sebagai due process of law. Dan due process of law itu terdiri dari substantif due process of law dan procedural due process of law. Kami biasanya mengatakan bahwa apabila prosedurnya itu bermasalah,
prosedurnya itu banyak kritikan, maka akibatnya atau hasilnya itu juga tidak baik. Oleh karena itu sangat terkait apa yang dilakukan selama ini itu berkaitan dengan prosedur yang tidak baik. Tadi Romo sudah mengatakan bahwa pencalonan itu dibayang-bayangi oleh dua pelanggaran etik berat. MK sudah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran etik. Kemudian DKPP juga begitu. Jadi dari prosedurnya itu sudah ada yang disebut sebagai, saya katakan sebagai cacat moral ataupun juga cacat etik. Oleh karena itu, apakah kita masih dapat mengharapkan bahwa hasil besok itu adalah hasil yang tidak mencerminkan cacat moral itu akan sangat tergantung pada pemilih. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa pemilihan umum itu berjalan dengan baik, tidak ada intimidasi, tidak ada money politik, tidak ada mobilisasi. Dan kita sangat berharap bahwa pemilu itu diikuti atau rakyat yang memberikan hak suara itu memberikan suaranya berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional, kemudian juga berdasarkan hati nurani. Nah, jadi itu kalau dilihat dari aspek hukum, prosedur itu akan menentukan hasil sebetulnya. Tetapi kan ini bukan matematika ya. Oleh karena itu prosedur yang tidak baik itu bisa menghasilkan juga hasil yang baik apabila elemen-elemen penting yang ada di dalamnya yang menghasilkan prosedur yang tidak baik itu, terutama dari pihak penguasa, itu berada penuh di dalam kontrol dari rakyat. Dan apabila hasilnya itu ditengarai penuh dengan hal-hal yang tidak baik, misalkan kecurangan dan lain sebagainya, maka kita akan masuk pada penegakan hukum nanti. Dan ini menjadi taruhan berikutnya, sampai seberapa jauh penegakan hukum yang dilakukan oleh baik oleh Bawaslu, kemudian juga terutama oleh MK, itu dapat menghasilkan putusan yang adil. Putusan yang adil itu bukanlah putusan yang harus menyenangkan semua orang, tetapi adalah putusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan menggunakan metode-metode pemeriksaan menurut hukum acara yang juga dapat dijustifikasi oleh hukum. Oke. Saya ingin menambah sesuatu juga. Boleh. Pada Bu Susi, yang saya tidak mau mengatakan optimis atau pesimis, tetapi yang mengherankan saya, dua pelanggaran itu dikritik dengan tajam, tetapi dari pihak pemerintah, dari pihak presiden, tidak diperhatikan sama sekali. Sepertinya model anjing menggonggong, kafilah berlalu. Seperti kritik kami, kritik para guru besar itu dianggap sepi saja, tidak apa-apa. Tidak ada yang mengatakan salah kalian, itu tidak demikian bisa dibenarkan. Kok dibiarkan saja? Saya harapkan saja bahwa harapan kita mengenai pemilu besok tetap diperhatikan menjadi kenyataan. Meskipun MK dicuekin saja, meskipun putusan DKPP dicuekin saja, Anda masih yakin besok ini akan berjalan? Sekurang-kurangnya saya pribadi akan melakukan pemilihan dan teman-teman saya ajak supaya mereka memilih kita sekarang. Jangan a priori mengatakan toh tidak ada gunanya, semuanya sudah ditentukan. Saya masih ada harapan bahwa kita besok akan melakukan suatu pemilihan yang adil, jujur, dan betul-betul demokratis. Jadi jangan menyerah sebelumnya itu. Oke. Itu jangan. Oke, baik. Sangat optimis ini kalau Romo Magnis, dan saya yakin juga Prof. Susi juga pasti masih akan selalu optimis. Tapi begini. Harus optimis. Ya, harus karena optimis. begini Mas, menjadi penting bagi kita bahwa hope itu terus, harapan itu terus ada di hati kita. Karena kalau harapan itu sudah tidak ada, maka saya khawatir siapa yang akan memancarkan harapan itu, yaitu para demagog. Jadi menjadi bahaya gitu ya, karena kalau kita bicara, saya ingin masuk pada, karena tadi Romo Magnis sudah menyampaikan gitu, seharusnya penyelenggara negara atau presiden itu mengatakan bahwa stop semuanya,
akui ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah, ini memperlihatkan apakah kita masih punya apa yang disebut sebagai constitutional statesmanship. Karena constitutional statesmanship atau yang saya katakan kenegarawanan yang berbasis pada konstitusi itu tidak semata-mata kita bicara tentang leadership atau kepemimpinan. Jadi kenegarawanan itu tidak dapat secara serta-merta kita katakan sebagai good leadership. Karena apa? Karena menurut saya statesmanship ataupun leadership itu tidak dapat dibedakan berdasarkan kategorisasi keterampilan politik, kemudian juga kategorisasi teknik atau taktik yang digunakan. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa demagog itu bisa saja dia menjadi seorang pemimpin. Namun pemimpin yang memanipulasi passion dari the future hope itu. Nah, saya tidak ingin gitu. Jadi justru yang saya inginkan, yang kita serukan itu adalah be a constitutional statesmanship. Oke, baik. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Romo Magnis dan juga Prof. Susi, saya tetap taruh hormat atas optimisme dari Romo Magnis dan juga Prof. Susi. But we have prepared for the worst. Kita harus menyiapkan segala sesuatu untuk yang terburuk. Kalau di tanggal 14 Februari 2024 kecurangan itu masih ada. Pertanyaan saya sama untuk Prof. Susi dan Romo Magnis. Apa yang terjadi untuk Indonesia? Mungkin dimulai dari Prof. Susi. Ya, apa yang terjadi untuk Indonesia apabila kecurangan itu terjadi begitu tersistematis, sistematis dan masif? Maka ini akan menjadi sejarah kelam bagi Indonesia bahwa kita pernah mengalami pemilihan umum yang paling buruk selama masa kemerdekaan Indonesia. Dan kalau misalkan ini terjadi, maka harapan kita sebetulnya karena kita menganut prinsip negara hukum yang demokratis, maka penyelesaiannya adalah penyelesaian secara hukum yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar ataupun juga di dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Tetapi ini adalah sebuah harapan bahwa kita akan tetap tunduk pada prinsip negara hukum. Tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana rakyat yang akan melakukan respon. Karena ini semua ada di luar kendali kita. Kalau rakyat sudah berkehendak, maka siapa yang dapat mengendalikan? Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi chaos di Indonesia. Itu harapan saya. Semoga besok pemilu akan berjalan dengan baik dan pemilu yang diklaim sebagai pemilu yang demokratis akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang demokratis, yaitu pemimpin yang senantiasa mengingat pada sumpah dan janjinya pada saat menerima amanah. Oke, Romo Magnis, apa yang terjadi pada masyarakat? Apa yang dampak dirasakan langsung oleh masyarakat ketika memang pemilu ini totally dicurangi? Kita berandai-andai. Saya kira mereka akan merasa tentu saja pertama tidak kecewa, kedua juga sepertinya lemah, patah, kebangsaan, kebanggaan, kewarganegaraan. Mereka akan merasa sudah percuma 25 tahun sesudah reformasi usaha untuk membuat Indonesia suatu negara yang betul-betul kerakyatan gagal. Kita akan mendapat rezim barangkali mirip dengan Marcos tua di Filipina. Itu suatu perasaan hopeless yang mungkin juga akan melumpuhkan banyak usaha yang ada di Indonesia. Wah, sekarang seperti itu saja mereka lagi yang berkuasa. Saya tentu tidak mengharapkan terjadi kaos atau keributan. Itu tentu sesuatu seperti tahun 98 bisa in the making. Saya tidak mengantisipasikan hal seperti itu. Kita sebaiknya menghindari kerusuhan-kerusuhan. Jadi saya rasa itu akan melumpuhkan semangat dan daya maju bangsa Indonesia kalau itu terjadi. Reformasi is over artinya? Reformasi is over dan lalu ya ini saja kita jadi negara kayak banyak negara di Afrika itu ya sudah itu menyedihkan.
Oke, sangat menyedihkan. Tentunya ini adalah kita tidak sedang memperkirakan atau mendoakan hal itu terjadi, tapi lagi-lagi we have prepared for the worst. Saya kembali ke Prof. Susi. Berulang kali kalau kita dengarkan pernyataan dari negara, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo, biarkan rakyat yang menilai. Kemudian kata-kata yang lain adalah yang memilihkan rakyat. Prof. Susi, begini pertanyaan saya, apakah demokrasi sesempit itu, sesimpel itu, atau sedang ada yang gagal paham soal demokrasi sebetulnya? Ya, demokrasi itu akan berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah semuanya itu harus diserahkan kepada rakyat? Maka rakyat seperti apa nanti yang bisa menjalankan demokrasi itu dengan baik? Jadi demokrasi itu dapat berkembang dengan baik. Pertama, yaitu dia harus disertai dengan tanggung jawab dan disiplin. Kemudian juga Hatta mengatakan bahwa demokrasi itu dapat berjalan dengan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin politik. Nah, jadi jangan sampai kemudian pemimpin-pemimpin politik itu melepaskan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, melepaskan persoalan-persoalan yang mereka buat sendiri itu justru kepada rakyat. Kan seharusnya itu sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta di dalam tulisannya Demokrasi Kita, bahwa demokrasi itu akan dapat berjalan dengan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Nah, jadi stressingnya seharusnya adalah pada pemimpin politik. Sampai sejauh mana mereka telah menjalankan tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya. Rakyat itu pasti melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban, tetapi tanggung jawab dan kewajiban itu harus lebih diberikan kepada siapa? Yaitu kepada mereka yang menjadi pemimpin, baik menjadi pemimpin politik, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, itu juga kan antara lain pemimpin politik. Jadi tanggung jawab utama itu adalah pada mereka. Sementara rakyat itu adalah yang melakukan pengawasan. Kami adalah yang memberikan mandat kepada Anda, dan Anda harus menjalankan mandat sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kemudian juga, kalau demokrasi itu tidak disertai dengan tanggung jawab dan toleransi, maka akan bisa berubah menjadi anarki. Nah, ini yang tadi Romo Magnis sudah memberikan sinyal, memberikan warning. Jangan sampai anarkis yang terjadi di negara kita. Akibat apa? Akibat tidak ada tanggung jawab dan toleransi tadi yang diperlihatkan oleh pemimpin-pemimpin politik. Kemudian juga demokrasi itu menghadapi masalah kalau dia tidak mampu menjaga konsistensi posisi etis, seperti yang juga tadi sudah banyak sekali diserukan oleh para guru-guru besar ataupun juga akademisi. Nah, jadi itu. Jadi tidak boleh kemudian presiden apa-apa langsung mengatakan ya biarkan nanti rakyat yang memilih. Bagaimana kemudian kalau demokrasi itu menjadi direduksi adalah sebagai mobilisasi. Jadi adalah mobilisasi massa untuk melakukan hak pilihnya, tetapi dengan dibarengi oleh intimidasi, politik uang, dan lain sebagainya. Jadi demokrasi itu membutuhkan kebebasan, demokrasi itu membutuhkan kesetaraan. Jadi tidak boleh, saya katakan sekali lagi, saya sebetulnya menyesalkan juga kalau misalkan semua masalah itu disuruh rakyat yang menyelesaikan. Justru pemimpin-pemimpin itu harus menyelesaikan persoalan-persoalan, terutama yang mereka buat sendiri. Oke, baik. Kalau kita melihat demokrasi kita saat ini, Romo Magnis, seperti yang tadi sudah Anda sampaikan, di ujung tanduk, sedang tidak baik-baik saja. Anda juga menilai bahwa negara ini terkesan abai dengan suara-suara yang diserukan oleh berbagai lapisan elemen masyarakat. Kalau memang negara ini cenderung terkesan abai terhadap terlukanya demokrasi kita, oke, lalu masyarakat yang harus jadi tabibnya, apa yang bisa masyarakat lakukan? Tentu yang paling pertama adalah satu-satunya cara di mana mereka langsung bisa mempengaruhi pemerintahan dan perwakilan mereka, yaitu ikut di dalam pemilihan umum yang akan kita laksanakan besok. Ini tentu tidak cukup, tapi ini sangat penting. Ini adalah semua setiap 5 tahun. Tentu saja masyarakat kemudian sering disebut masyarakat sipil
menyuarakan diri lewat segala macam media. Jadi misalnya undang-undang ITE itu yang membuat menyatakan pendapat bisa orang dibawa ke polisi, itu sesuatu yang gawat. Kebebasan menyatakan pendapat itu yang baru dalam amandemen Undang-Undang Dasar pasca reformasi dimasukkan ke dalamnya dengan tegas. Itu yang menjadi kunci. Jadi kita bisa bicara, kita bisa juga berdebat, orang bisa tidak setuju. Misalnya dengan penilaian-penilaian saya, itu terjadi dalam media, itu sehat. Jadi suasana itu harus terbuka di Indonesia. Banyak sekali suara, misalnya sekarang dunia akademik, Susi dan sebagainya. Ini akan membuat demokrasi kita hidup. Kalau pemilihan yang kita laksanakan besok dengan keras dibatalkan, katakan saja sudah ditentukan hasilnya harus begini, ya lalu semuanya yang lain akan mati juga dan akan menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan semangat hidup yang sebetulnya juga perlu untuk masa depan. Oke, baik. Waktu kita terbatas, saya ingin langsung saja minta closing statement dari Prof. Susi dan juga Romo Magnis. Pesan untuk masyarakat, pesan untuk negara, presiden dan penyelenggara negara lainnya supaya demokrasi ini tidak hanya sebatas jargon, tidak hanya sebatas lip service saja. Prof. Susi, silakan. Ya. Kalau kita melihat demokrasi, terutama dari sudut sosial ekonomi, maka demokrasi itu tidak mungkin berjalan dengan baik apabila kemiskinan dan rakyat yang terdidik itu memperoleh jumlah yang paling besar. Kemudian juga demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila terlalu banyak purbasangka, terutama purbasangka kepada rakyat, purbasangka kepada kalangan-kalangan pendidikan. Di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Baudelaire, dia mengatakan dengan judul Beyond the Ivory Tower, Social Responsibility of the Modern University. Universitas itu tugasnya adalah memberikan pembelajaran dan melakukan penelitian dan juga memberikan respon-respon atau ikut serta untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dan juga persoalan-persoalan yang terjadi di kenegaraan. Bung Hatta mengatakan bahwa titik utama pendidikan itu adalah pembentukan karakter. Dan pembentukan karakter itu adalah berani untuk menyatakan bahwa sesuatu itu adalah benar dan sesuatu itu adalah salah. Oleh karena itu, harapan saya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan, maka gunakanlah hak Anda secara benar, secara bertanggung jawab, sesuai dengan rasionalitas-rasionalitas yang dimiliki, sesuai dengan hati nurani. Dan kepada Presiden, penyelenggara negara yang lainnya, dengarkanlah suara rakyat. Saatnya kami yang menentukan pilihan kami. Jangan pilihan-pilihan kami ini dirusak oleh berbagai kepentingan yang mempengaruhi lingkungan di mana Anda berada. Karena seseorang itu dapat melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka dia akan terlihat perbuatannya itu. Pertama, apakah perbuatannya itu hanya sekedar untuk memenuhi atau mengikuti di mana lingkungan dia berada, ataukah perbuatan itu dianggap untuk merusak lingkungan, ataukah perbuatan itu digunakan untuk memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka saya menyerukan kepada Presiden, penyelenggara pemilihan umum, pemimpin-pemimpin dan elit-elit politik, maka gunakanlah lingkungan dimanapun Anda berada sebagai lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Kami yang punya negeri ini, bukan Anda kaum politisi yang punya negeri ini. Terima kasih. Baik, Romo Magnis. Saya pertama mau menghimbau bagi kita semua, mari kita ikut dalam pemilihan umum besok, penuh tanggung jawab, dan kita memilih siapa, partai mana dan orang mana yang kita harapkan, kita yakini, kita pilih dengan bebas kepada pemerintah dan khususnya Presiden. Saya menghimbau, entah bagaimana sampai sekarang Bapak itu bisa menentukan pada hari besok bagaimana Bapak masuk ke dalam sejarah Indonesia.
saya himbau supaya Anda menjamin bahwa betul-betul pemilihan itu berjalan dengan bebas. Bapak memakai kekuasaan sebagai pimpinan negara untuk mencegah segala campur tangan kekerasan yang mungkin mengurangi kebebasan memilih. Bikin pemilihan besok ini pemilihan demokratis bebas dan Anda dan akan diingatkan baik dan bangsa Indonesia akan selamat. Oke, baik. Romo Magnis dan juga Prof. Susi, terima kasih sudah berbagi perspektif, berbagi sudut pandang pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Semoga apa yang menjadi harapan dari Prof. Susi dan Romo Magnis ini bisa menjadi kenyataan di esok hari, 14 Februari 2024. Saudara, pemilu tinggal 1 hari lagi. Pastikan tekad yang Anda miliki adalah tekad untuk menyelamatkan dan memenangkan demokrasi. Tidak sebatas memilih figur yang Anda suka. Ingat, pilihan Anda di bilik suara akan menentukan masa depan negara Indonesia. Mari bersama selamatkan demokrasi agar Ibu Pertiwi kembali berseri. Sampai jumpa.